Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh, addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, standar kemuliaan manusia dilihat dari hartanya. Siapa yang paling kaya, dialah yang dihormati dan dipuja. Manusia diukur kemuliaannya dari nasabnya. Siapa yang paling mulia nasab keturunannya, dialah yang paling dibanggakan. Manusia diukur dari jabatan dan kekuasaannya. Siapa yang paling tinggi kekuasaannya, jabatannya, dialah yang diagungkan, dimuliakan, dihormati, disanjung tinggi. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu, maka di antara ajaran yang dia bawa adalah menyamaratakan manusia semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, Adam diciptakan dari tanah. Mau kaya, mau miskin, mau penguasa, mau rakyat jelata, mau bangsawan maupun orang biasa, semuanya sama-sama hamba Allah. Tidak ada yang suci, kesucian hanya milik Allah Subhanallah. Tidak ada yang dipuji, karena pujian milik Allah. Alhamdulillah. Tidak ada yang besar hanya Allah. Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ketika seorang muslim mengatakan itu, maka dia sedang mengatakan, aku tidak suci, aku tidak terpuji, aku tidak besar. Yang terpuji, yang suci, yang besar, yang agung, yang mulia hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi mengajarkan ini, tidak semua orang senang. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan semua kamu sama wahai penduduk Makkah, Abu Jahal, Abu Lahab yang selama ini berada pada posisi yang paling tinggi, paling mulia karena harta, jabatan, darahnya, nasabnya, kekuasaannya, merasa tidak layak untuk duduk bersama dengan Bilal bin Rabah, dengan orang yang berkulit hitam, legam, miskin, susah, hamba sahaya. Aku lebih tinggi, aku lebih hebat, aku lebih mulia. Ini ajaran yang sekarang dibawa, diajarkan kemanusiaan sama di hadapan hukum. Itu ajaran sudah dibawa 14 abad silam oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika ada seorang perempuan mencuri, lalu kemudian dimintakan keringanan hukumnya kepada Nabi SAW. Apa kata beliau? Innama ahlaka man kana qablakum, orang-orang sebelum kamu binasa gara-gara ini. Idza saraqa fihi mudda'if, kalau yang mencuri itu rakyat jelata, orang lemah, aqamu alaihi al-hadda, mereka tegakkan hukum. Wa idza saraqa fihi musyarif, tapi kalau yang mencuri itu adalah orang yang mulia, taraku, mereka biarkan.
Itulah penyebab orang-orang sebelum kamu binasa. Kesamaan derajat manusia di hadapan hukum. Kalaulah Islam itu hanya sekedar mengajak puasa sunat, orang-orang kafir musyrik jahiliyah tidak marah, karena menahan makan tidak akan memudaratkan siapapun. Kalaulah Islam itu hanya sekedar mengajak sholat beribadah, maka sesungguhnya orang kafir musyrik jahiliyah lebih rajin beribadah. Ketika Nabi datang dari kota Madinah, membebaskan kota Makkah dari peribadatan kepada berhala, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum mengatakan 360 patung berhala yang terbuat dari batu, dari emas, perunggu, perak, kaca, semuanya disembah oleh mereka. Mereka sangat rajin beribadah, mereka sangat rajin mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang jadi masalah di mana? Merasa diri tidak sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi membersihkan kota Makkah dari kemusyrikan, selesai Ka'bah dibersihkan, Nabi memerintahkan Bilal bin Rabah untuk naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan. Apa orang kafir musyrik Makkah berkata saat itu? Alhamdulillah bapakku sudah mati sehingga tidak perlu melihat burung gagak ini berada di atas Ka'bah. Mereka melihat Bilal itu sebagai manusia yang hitam, miskin, susah, tidak layak untuk berada di atas tempat yang mulia. Sedangkan Nabi SAW mengapa tidak memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Karena Ali Quraisy, karena Ali sepupu Nabi, karena Ali orang yang putih bersih, orang mulia. Seandainya dia yang diperintahkan azan, semua akan berkata Islam memuliakan orang putih, orang bersih. Tapi Islam mengangkat harkat, derajat, martabat manusia yang diremehkan, disepelekan. Karena persamaan itulah kita bisa bersaudara. Duduk sama rendah, tegak sama tinggi, merasakan satu penderitaan, persamaan di hadapan hukum, sama-sama hamba Allah, diciptakan dari nabi yang sama, Adam alaihi salam, berada di atas muka bumi yang sama, dan akan kembali menghadap Allah yang sama. Inilah inti ajaran Islam. Kita bisa berukhuwah, bersaudara karena Allah kalau kita merasakan perasaan yang sama. Tapi kalau kita merasa lebih dari orang lain, aku lebih mulia, aku lebih angkuh, aku lebih sombong, aku lebih tinggi, maka sesungguhnya orang yang rendah akan sulit untuk merasa dekat dengan orang yang merasa dirinya lebih mulia. Maka keangkuhan dan kesombongan ini amat sangat tercela dalam Islam. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi, tidak akan mencium bau surga. Iblis keluar dari surga bukan karena dia menyembah berhala. Iblis berdosa bukan karena berzina. Iblis tidak ghibah, makan haram, riba. Mengapa iblis keluar dari surga? Allah bertanya kepada iblis. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, Allah maha tahu. Allah ingin beritahu pada siapa yang tidak tahu. Ma mana'aka alla tasjuda li Adama idh amartuk, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan engkau untuk bersujud kepadanya? Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan dia kau ciptakan daripada dia. Aku lebih mulia, lebih terhormat, lebih tinggi daripada dia. Iblis bercerita tentang ibadah, ibadahnya sangat banyak. Karena banyaklah ibadahnya, maka dia selevel, setara dengan para malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, ketika kami perintahkan kepada seluruh malaikat untuk bersujud kepada Adam, fasajadu, semuanya bersujud illa iblis, kecuali iblis. Iblis bukan malaikat. Kana minal jinni, iblis berasal dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih, dia melawan perintah Allah. Iblis bukan malaikat, yang diperintahkan bersujud adalah malaikat. Kenapa tiba-tiba ada satu makhluk bukan malaikat bisa setara dengan malaikat? Karena ibadahnya yang luar biasa. Tapi ketika diperintahkan untuk memerintahkan, Allah perintahkan sujud kepada manusia, disitulah bangkit keangkuhan, kesombongannya, keegoannya. Dalam Islam kita diajarkan
siapa yang datang ke masjid tidak dilihat jabatan, kekuasaan, harta, nasabnya, dia berhak untuk duduk pada shaf yang pertama. Begitulah hebatnya ajaran Islam. Ajaran Islam tidak memilah dan memilih. Siapapun akan masuk surga kalau dia bersih. Illalladzina amanu, syaratnya beriman, wa amilus salihati, dan beramal saleh. Rasa asal muasal yang sama, dengan Allah yang sama, dengan Rasul yang sama. Seorang berkulit hitam memeluk erat Nabi Muhammad SAW. Nabi bertanya, kenapa kau peluk aku? Aku berkulit hitam, aku miskin, aku hamba sahaya, aku bukan siapa-siapa. Aku tidak yakin di akhirat nanti akan bersamamu ya Rasulullah. Nabi menjawab, al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kita bersama bukan karena kita sama satu nasab. Kita akan bersama bukan karena kita sama-sama kaya. Kita bersama bukan karena sama-sama berkuasa. Kita akan sama ma'aman ahab, karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sab'atun yuzilluhumullah, di antara 7 golongan yang akan dapat naungan Allah, yauma la zilla illa zilluh. Pada hari itu tidak ada naungan, tidak ada atap, tidak ada tenda, tidak ada tempat berlindung kecuali hanya Allah. Di saat itu yang dapat naungan adalah rajulani, 2 orang, tahabba fillah, bersaudara, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, bertemu, berkawan, bersahabat karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Berpisah. Sesama orang yang kaya akan indah berteman, bersahabat. Tapi begitu yang satu jatuh miskin, dia merasa rendah, dia merasa tidak layak untuk duduk bersama. Tapi kalau dia bersaudara karena Allah, tidak akan lapuk karena hujan, tidak akan lekang karena panas. Bersaudara karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dulu orang bersaudara karena satu nasab, bersaudara karena harta, bersaudara karena kuasa. Turun ayat, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman bersaudara. Asal katanya sama, akhun artinya saudara. Tapi bentuk jamaknya 2. Ada bentuk jamak ikhwan, ada bentuk jamak ikhwah. Perbedaan ikhwah dengan ikhwan. Ikhwan saudara tapi tidak kandung. Ikhwah bersaudara seayah seibu. Semua ayat-ayat penggunaan kata ikhwah dalam Al-Quran menunjukkan saudara kandung. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihis sudus. Kalau orang yang meninggal itu punya saudara, maknanya saudara kandung, maka ibu mendapat 1/6 harta warisan. Wajaa ikhwatu Yusuf fadakhalu alaih, datanglah saudara Yusuf, yang dimaksud adalah saudara-saudara kandung. Tapi ada satu ayat Allah menggunakan kata ikhwah padahal semestinya ikhwan. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman bersaudara seperti saudara kandung. Begitulah dekatnya. Bahkan orang yang bersaudara kandung, kalau dia tidak beriman, harta warisan tidak dapat. Harta warisan terputus karena pembunuhan. Harta warisan terputus karena murtad, na'udzubillah. Harta warisan terputus karena putus hubungan pernikahan. Sebaliknya, orang-orang bersaudara karena iman. Selesai tahlil kita berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup. 'Alaiha namutu, dengan kita hidup. Dengan itu juga kita akan mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu juga kita akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama orang-orang beriman. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Masuk surga tidak sendirian. Masuk surga itu bersaudara, berkawan-kawan, bergerombol, berjamaah. Maka dikatakan pesan Nabi Muhammad SAW, alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu bersaudara, beramai-ramai. Salat Jumat berjamaah, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya berjamaah. Idul Fitri, Idul Adha berjamaah. Berzikir beramai-ramai berjamaah. Inna lillahi malaikatan, ada malaikat-malaikat yatufuna 'alal ard. Malaikat ini berkeliling di atas muka bumi mencari majlis zikir. Ketika malaikat melihat ada orang berzikir beramai-ramai,
maka malaikat memanggil saudaranya, halummu ila hajatikum, inilah hajat yang kalian cari. Mereka bersama dengan orang yang berzikir di padang Arafah, berkumpul berjamaah. Man syadza syadza finnar, siapa yang sendirian maka dia akan sendirian masuk neraka. Melawan maka disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Mengapa tidak cukup dengan sunnah? Karena setelah orang melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, insya Allah dia akan berjamaah. Nabi Muhammad SAW berjamaah. Nabi Isa alaihissalam, wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyin, ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada hawariyin, man ansari ilallah, siapa yang akan menolong aku menegakkan agama Allah? Qala al hawariyun berkata, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong agama Allah. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit kusta, lumpuh dan buta karena izin Allah. Tapi untuk menegakkan agama Allah mesti berjamaah, bersaudara, barulah tegak agama Allah. Nabi Musa alaihissalam, dipukulkannya tongkatnya memancar 12 mata air, dia pukulkan tongkatnya terbelah Laut Merah. Tapi ketika menegakkan agama Allah, dia tetap berjamaah. Dia minta kepada Allah, waj'alli waziran min ahli, berikan aku seorang saudara yang menolong aku dalam dakwah kepada Allah. Harun akhi, Harun saudaraku. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu bukan manusia biasa, dia adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama dengannya. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama mereka. Nabi Muhammad dibantu oleh orang tua yang bijaksana, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ada anak muda yang bertenaga luar biasa, Sayyidina Umar bin Khattab. Ada anak muda yang cerdas, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada orang yang kaya raya, Sayyidina Utsman bin Affan. Persaudaraan inilah maka dikatakan Allah dalam Al-Quran, la tanaza'u, jangan kamu berpecah belah, fatabshalu, kamu akan gagal menegakkan agama Allah, wa tadhhaba rihukum, kamu akan kehilangan semangat. La takhtalifu, jangan sampai kamu ikhtilaf, bertengkar berkelahi. Fakhtalafat qulubukum, nanti ke hati kamu akan rusak. Kalau hati sudah rusak, kita tak bisa bersama. Bagaimana kita menolong agama Allah? Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah, Al-Quran dan Sunnah. Tapi ayat ini dilanjutkan, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Apa yang membuat kita bersama? Tuhan yang sama, la ilaha illallah. Nabi yang sama, Muhammadur Rasulullah. Kiblat yang sama, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ucapan yang sama, Allahu Akbar. Ada beberapa perbedaan, itu hanyalah bunga-bunga persaudaraan. Nata'awan fima ittafaqna wa nata'adzar fima ikhtalafna. Mari kita bekerja sama pada perkara-perkara yang kita sepakati. Mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Imam Laits bin Sa'ad datang menjumpai Imam Malik bin Anas. Ketika Imam Malik bin Anas berdebat dengan Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Imam Malik bin Anas ahli hadis, Imam Abu Hanifah kaum rasionalis, ahli akal. Imam Malik bin Anas berkata kepada Imam Abu Hanifah, wahai Imam Hanafi, ya, bagaimana pendapatmu tentang Malik? Kata Imam Hanafi, aku belum pernah bertemu dengan orang yang hafalannya sekuat Imam Malik bin Anas. Setelah itu Imam Laits bin Sa'ad datang menemui Imam Malik. Wahai Malik, apa pendapatmu tentang Imam Hanafi? Kata Imam Malik, aku belum pernah bertemu orang yang argumentasi rasional akalnya lebih tajam daripada Abu Hanifah. Mereka adalah imam-imam ahlu sunnah wal jamaah. Mereka tidak merendahkan, meremehkan, menjatuhkan. Mereka saling memuji karena tujuan mereka adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Syekhul Azhar, orang yang berilmu, bernama Syekh Abdul Alim Mahmud. Ketika dia menjabat Syekhul Azhar, dia menulis buku berjudul Alhamdulillah Hadhihi Hayati. Di buku itu dia katakan, dalam perjalanan pemikiran Islam ada 3 aliran yang tidak pernah bersama. Yang pertama Nassiyun, mereka yang berpegang kepada teks, tekstualis.
Yang kedua akliyun, mereka yang berpedang kepada akal, mereka kaum rasionalis. Yang ketiga irfaniyun, mereka yang selalu rajin puasa, zikir, memperbanyak ritual. Mereka menunggu ilham dari Allah. Mereka adalah irfaniyun, kalangan tasawuf. Ketiga kelompok ini selalu tidak bersama. Satu mengandalkan teksnya, satu mengandalkan akalnya, satu mengandalkan ilhamnya. Tapi ketiga kelompok ini ada satu titik persamaan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kalau mereka sama-sama ikhlas, mereka akan bersama. Seleksi kita adalah seleksi keikhlasan. Keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan itulah yang bisa membuat orang duduk bersama karena Allah, bersama dengan Allah, karena Allah. Pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Agama Islam, agama yang menyatukan manusia. Selama 14 abad lebih dia berkuasa. Dia memberikan manusia persamaan di tengah perbedaan. Orang sabar diuji dengan penyakit, sabar dengan kebangkrutan, tapi belum tentu mampu bersabar menerima perbedaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي رهينها وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحورهم. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والسيوف المختلفة والشدائد والمحن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم ارزقنا إماما عادلا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح.